Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Saya yakin semua dalam keadaan yang sehat, amin. Dan berkat Tuhan yang luar biasa. Pada hari ini, saya akan bagikan sharing di Go Sharing Live dengan tema Pelangi Sehabis Hujan. Apa yang melatar belakangi saya membagikan sharing ini? Karena mungkin saya mau kesaksian tentang anak saya yang pertama, Gwen, dimana Gwen sekitar 2 minggu yang lalu ini sempat mengalami panas, dan panas ini berkelanjutan sampai dia mual, muntah-muntah, dan akhirnya kami bawa Gwen ke dokter. Pada saat cek darah pertama itu belum ketahuan, dokter bilang ini ada virus, tetapi dibilang virus apa ini belum ketahuan, membuat kita juga bingung gitu kan. Ya, akhirnya dokternya memberikan obat antivirus dan sebagainya. Kita berharap setelah itu mungkin Gwen bisa kembali sehat, dan ternyata setelah berlanjut 3 hari itu ternyata tidak ada perkembangan, bahkan Gwen semakin lemas, Gwen juga panasnya kadang semakin tinggi, dan membuat saya dan Lydia juga khawatir. Dan akhirnya kami bawa lagi ke dokter yang sama dan dilakukan cek darah yang kedua kalinya. Itu hingga akhirnya ternyata cek darah itu menunjukkan bahwa Gwen positif demam berdarah. Dan dari hasil itu tetap dokter pun menghimbau untuk tetap rawat jalan dan diberikan obat untuk penyakit khususnya demam berdarah ini. Dan kami juga dengan positif berharap bahwa Gwen mengalami kesembuhan. Dan balik lagi ternyata setelah kedua kalinya dicek darah itu, Gwen masih mengalami hal yang sama gitu kan. Dan bahkan ya anaknya makin lemes gitu kan, susah makan dan minum pun susah dan sebagainya. Hingga akhirnya buat kami juga khawatir, semakin khawatir lagi, dan kami bawa untuk ketiga kalinya ke dokter yang sama lagi. Dan akhirnya dokter menghimbau untuk Gwen dirawat inap dan dilakukan cek darah untuk ketiga kalinya. Dan karena mungkin ada indikasi bahwa ada bakteri atau infeksi daripada bakteri itu sendiri. Karena seharusnya secara medis, kalau misalkan memang itu demam berdarah semata, dalam waktu 1 minggu seharusnya sudah masa fase pemulihan, panas sudah turun, anaknya pun juga sudah bisa kembali beraktivitas lebih seperti biasa, sudah lincah dan sebagainya. Tetapi justru yang dialami Gwen ini sampai dengan 11 hari masih mengalami hal yang sama, bahkan anaknya pun semakin lemas. Yaitu satu sisi kami sebagai orang tua pun juga sempat khawatir, sebetulnya sakit apa nih Gwen ini kan. Ya akhirnya memang Gwen akhirnya dirawat inap di salah satu rumah sakit kurang lebih sekitar 4 hari 3 malam. Dan puji Tuhan, pada hari Sabtunya atau hari yang keempatnya itu Gwen diperbolehkan untuk pulang. Dan Gwen udah kembali sehat, Gwen boleh kembali pulih, dan lagi masa recovery ya, karena mungkin udah sampai 2 minggu Gwen sempat banyak bed rest, nggak tahu banyak aktivitas, jadi jadi mungkin membuat badannya lemas ya Bapak Ibu saudara sekalian. Tetapi apa yang ingin saya bagikan melalui sharing saya pagi hari ini, saya mau sharing tentang 3 hal yang kami dapatkan melalui pengalaman anak kami Gwen yang sempat mengalami sakit. Jadi sesuai dengan tema yang kami dapatkan, ada pelangi sehabis hujan. Saya percaya ada satu hal yang positif di balik hal yang kita anggap negatif. Yang pertama adalah kami belajar mengenai memperkatakan hal yang positif atau perkataan iman. Sesuai ayat di Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Apa maksud poin pertama yang ingin saya sampaikan? Bahwa
Kami belajar pada saat Gwen sakit, kami belajar untuk selalu, yang pasti kami berdoa. Kami katakan bahwa Gwen sudah sembuh, Gwen sudah pulih, Gwen sudah akan kembali sehat seperti sedia kala. Hal-hal yang membangun, hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Dan puji Tuhan, seharusnya Gwen itu harusnya pulang itu pada hari Minggu, dan karena hasil tes darahnya itu menunjukkan hal yang positif, akhirnya Gwen bisa lebih cepat pulang dalam sehari lebih cepat dibanding yang ditentukan oleh dokter. Itu yang pertama yang kami sharingkan. Jadi karena hal-hal yang selalu yang positif buat apapun yang terjadi dalam setiap hidup kita. Terus yang kedua, apa yang kami pelajari? Yang kedua itu kami belajar tentang selalu mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala apapun yang kita lakukan. Dalam Yeremia 17 ayat 7-8 dia berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang meminjamkan harapannya pada Tuhan. Di saat ini kami selalu berdoa, bersepakat dengan Lydia untuk selalu berdoa bahwa dokter, obat-obatan, alat-alat rumah sakit, fasilitas lainnya itu hanyalah sebagai alat atau sebagai sarana. Tapi kami percaya Tuhan Tuhan Yesus adalah Jehovah Jireh, Tuhan penyembuh, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Dan kami selalu berdoa bahwa Engkau adalah tabib yang ajaib, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan. Dan puji Tuhan, Tuhan tunjukkan bahwa kuasanya sungguh ajaib. Dan yang ketiga yang ingin kami sampaikan adalah melihat segala sesuatu dari sisi positifnya. Seperti di ayat Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kami belajar untuk melihat segala sesuatu dari sisi positifnya. Walaupun kami tahu sebagai manusia sulit untuk melihat segala sesuatu dari sisi positif, tapi kami belajar di balik hal yang mungkin kita dari sisi manusia kita anggap negatif, tapi ada satu hal yang positif, ya, di mana kami belajar untuk lebih lagi mengandalkan Tuhan. Bagi kami lebih lagi untuk selalu belajar untuk segala hal yang positif, memperkatakan iman dan kembali kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala apapun yang kami lakukan, dan kami selalu belajar untuk mengambil hal yang positif di balik segala hal yang negatif itu. Dan kami percaya saat ini kami terus belajar untuk lebih lagi menjadi pribadi yang lebih baik. Itu aja yang kami ingin sharingkan. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu subscribe channel YouTube Go Bogor untuk 5 update selanjutnya, dan ikuti terus channel Go Sharing Live setiap hari Rabu jam 10. Baik, Tuhan Yesus berkati. Bye bye.